Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Gita Cahyani dengan NIM 632411100. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kampanye mengenai kesadaran pajak dengan tema yang saya ambil, mengapa kita harus membayar pajak sih teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Nah, pernah nggak sih kita berpikir apa yang akan terjadi kalau misalnya suatu hari nanti seluruh masyarakat Indonesia memutuskan untuk tidak membayar pajak, ya kan? Mungkin sebagian dari kita akan menganggap bahwa hal tersebut tidak akan memberikan dampak yang besar. Namun kenyataannya justru sebaliknya, teman-teman. Tanpa adanya penerimaan pajak, pembangunan jalan akan terhambat, ya. Sekolah-sekolah juga tidak akan dikembangkan, pelayanan kesehatan akan menurun, pembangunan jembatan juga fasilitas umum akan terhenti. Nah, bahkan berbagai program bantuan kepada masyarakat juga akan disulitkan untuk dilaksanakan. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau pajak itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Meskipun manfaatnya seringkali enggak kita rasakan secara langsung, tapi masih banyak masyarakat yang menganggap kalau pajak itu cuman sebuah beban. Tidak sedikit pula yang bertanya, mengapa sih kita harus membayar pajak? Mengapa sih saya tuh harus membayar pajak? Apa manfaatnya bagi saya, ya kan? Pertanyaan tersebut itu sebenarnya udah sangat wajar ya, umum banget. Namun kita perlu memahami bahwa kalau pajak itu bukanlah pembayaran yang manfaatnya langsung kembali ke orang yang membayarnya, ya kan? Jadi pajak itu merupakan bentuk kontribusi seluruh masyarakat untuk nantinya digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita menikmati hasil dari pajak, kayak jalan yang kita gunakan untuk berangkat ke kampus atau kerja, lalu jembatan untuk menghubungkan berbagai daerah, terus sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, lampu penerang jalan, transportasi umum, hingga berbagai fasilitas publik lainnya dibangun dan dibiayai menggunakan penerimaan pajak itu, teman-teman. Artinya, walaupun kita tidak menerima uang tersebut secara langsung, manfaat tetap kita bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat besar ya, baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduknya. Nah, karena itu kebutuhan negara juga sangat besar, teman-teman. Pemerintah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, juga memberikan pelayanan kesehatan, menjaga keamanan negara, serta menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu dari mana sih dana tersebut berasal? Nah, salah satu sumber terbesar pendapatan negara itu berasal dari pajak ya, teman-teman. Berdasarkan data APBN tahun 2025, sebagian besar pendapatan negara itu berasal dari sektor perpajakan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah dapat membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, teman-teman, dan menjalankan berbagai program pembangunan di seluruh Indonesia. Oke, jika kita lihat lebih jauh, hampir semua sektor kehidupan memiliki hubungan dengan pajak.
di bidang pendidikan misalnya, pajak digunakan untuk membantu pembangunan sekolah ya, terus penyediaan fasilitas belajar, penerimaan beasiswa, lalu hingga ke peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah, di bidang kesehatan contohnya pajak itu dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit pemerintah, puskesmas, menyediakan alat kesehatan, hingga mendukung berbagai program kesehatan masyarakat. Oke, pada sektor infrastruktur, pajak itu digunakan untuk membangun jalan, jembatan, bendungan, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu ya kan. Nah, selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pelayanan pemerintahan kayak menjaga keamanan negara juga, mendukung program bantuan sosial, serta berbagai kebutuhan lainnya secara langsung maupun tidak langsung yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu ya teman-teman. Namun masih ada sebagian masyarakat yang bertanya, kalau saya sudah membayar pajak, mengapa saya harus membayar biaya sekolah, rumah sakit, atau layanan lainnya? Dari pertanyaan itu, jawaban tersebut adalah karena pajak bekerja dengan prinsip gotong royong gitu teman-teman. Jadi pajak itu bukan tabungan pribadi kita yang manfaatnya kembali lagi ke orang yang membayar gitu, tidak. Jadi pajak itu dikumpulkan dari seluruh masyarakat, kemudian digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Artinya ketika kita membayar pajak, mungkin manfaatnya tidak langsung kita rasakan hari ini, namun bisa saja pajak yang kita bayar itu digunakan untuk membangun sekolah bagi anak-anak di daerah terpencil gitu. Jadi kayak memperbaiki jalan juga, memudahkan aktivitas masyarakat, ya kan, membangun rumah sakit ataupun menyediakan berbagai fasilitas umum yang nantinya juga akan kita nikmati bersama gitu ya teman-teman. Nah, inilah mengapa pajak itu sering banget disebut sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan bangsa. Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat itu membayar pajak masih belum maksimal ya. Jadi masih ada masyarakat yang menunda pembayaran pajak, tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, bahkan ada yang berusaha menghindari pajak. Juga salah satu penyebabnya itu masih kurang pemahaman mengenai pentingnya pajak gitu teman-teman. Banyak orang hanya melihat pajak tuh sebagai kewajiban untuk mengeluarkan uang tanpa memahami manfaat besar yang akan dirasakan masyarakat secara luas gitu. Nah, selain itu juga masih ada masyarakat yang kurang percaya terhadap pengelolaan pajak gitu teman-teman. Mereka itu berharap agar pajak yang telah dibayarkan benar-benar digunakan secara transparan gitu, tepat sasaran, jadi memberikan manfaat lebih nyata lah untuk masyarakat gitu. Harapan tersebut tentu sangat wajar, oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak secara transparan. Jadi intinya adalah kita penting banget untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi di sisi lain juga kan ada masyarakat yang membutuhkan fasilitas umum yang tadi saya udah jelaskan. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.